Tunggu sebentar, tunggu dulu. Kalau kalian tidak naik, Kami tidak naik, kami naik yang berikutnya. kok kamu begitu sih? Aku cuma bikin kamu kehilangan satu ponsel. Sampai-sampai kamu ke kantor kami. Lagi pula aku sudah ganti kamu dengan satu paket aksesori. Kamu masih mau apa lagi? Kamu juga kerja di gedung ini ya? Kok aku belum pernah lihat kamu? Aku juga belum pernah lihat kamu. Bos Lin, Anda duluan, aku tunggu yang berikutnya. Kamu turun atau tidak? Kamu yang baru datang melapor ya? Halo, namaku Chong Fei. Sangat senang berkenalan denganmu. Halo, namaku Gu Xingyan. Aku juga sangat senang bertemu denganmu. Semuanya berhenti dulu, dengarkan aku. Belakangan ini, kemajuan kerja departemen desain kami. Lumayan ada darah segar datang. Ini adalah Gu Xingyan. Menjadi asisten desainer di departemen desain kami. Xingyan sapa dulu. Halo semuanya, namaku Gu Xingyan. Sangat senang bisa bertemu kalian di sini. Kedepannya mohon bimbingannya. Kursi yang kosong bisa duduk di mana saja. Aku masih ada urusan duluan ya. Oke. Sampai ketemu lagi direktur, hati-hati di jalan. Xingyan, halo, namaku Li Mingkang. Juga asisten desainer, kedepannya mohon bimbingannya. Halo. Sudahlah, pergi sana, aku bilangnya orang ini berbahaya. Kita jauhi dia, kamu ikut aku, namaku Ye Xiaoqing, kamu duduk di sampingku saja. Lebih aman biar tidak diganggu orang ini. Namaku Gu Xingyan. Bukan Xingyan, jangan dengarkan dia ngomong sembarangan. Kedepannya kalau ada apa-apa panggil aku. Ngomong-ngomong Xingyan, bolehkah aku tambahkan kamu di WeChat? Aku scan kamu ya? Oke, ayo. Ngomong-ngomong, Oke. sekalian aku masukkan kamu ke grup kerja kita. Oke. Beberapa grup kecil kalau kamu tertarik. Aku tambahkan kamu juga ya? Beberapa grup kecil, ada berapa grup sih? 29. Departemen kita cuma segini orangnya. Ada 29 grup. Aku bilang ya, ini masih sedikit. Ada departemen yang lebih banyak, ada yang sampai ratusan. Aku juga ada di situ kalau kamu tertarik. Bisa aku ajak masuk? Enggak, dulu belum perlu, makasih. Barusan aku lihat Bos Lin ini. Biaya iklan awal aja udah 20 juta. Kalau lihat kondisi keuangan Dongchen sekarang, kan kamu tahu, kalau di awal produk baru investasi segitu besar, jangan-jangan produk baru ini nggak diterima pasar. Gimana perusahaan kita mau kemana? Kalian semua udah ikut Dongchen. Berjuang bertahun-tahun. Dongchen bisa sampai sekarang. Kalian punya jasa. Tapi Dongchen sekarang udah jadi. Pedagang spekulan beli jual. Kalau kita nggak punya merek sendiri, Dongchen pasti bakal diusir dari industri perhiasan. Nanti, aku rasa kalian nggak mau lihat itu. Aku cukup puas dengan CVMU. Kuliah di Kanada. Aku belajar desain perhiasan di LaSalle College. Kamu berapa tahun ke sana, keluargamu ada di sana? Aku anak yatim. Dari kecil diangkat ayah ibu angkat. Mereka udah lama imigrasi. Sining, dengerin Om ya. Aku tante sama ayah ibumu. Di sekolah LaSalle Kanada. Seangkatan. Kita itu angkatan pertama yang belajar desain perhiasan. Setelah lulus kuliah, ayah ibumu pulang ke Indonesia buka usaha. Aku sama tante ke Inggris kerja. Aku meski nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di keluargamu. Tapi aku yakin, ayah ibumu punya idealisme,
Punya tujuan mereka pasti nggak bakal tinggalkan pekerjaan mereka demi uang. Sudah ngomong gitu sama anak. Dia mengerti tidak? Dari sekarang, kamu akan dipanggil Gusinyan. Ingat ya. Maaf, aku tidak sengaja menanyakan urusan pribadimu. Cuma iseng nanya. Tidak apa-apa. Pantas saja lulusan La Salle College. Pendiri Dongchen kami juga lulusan La Salle College. Ini karya kuliahku saat semester 3. Bagus. Terima kasih. Aku akan melihat karya-karyamu dengan teliti, agar cepat memahami gaya desainmu. Oke. Silahkan lanjutkan pekerjaanmu. Terima kasih, Direktur Chong. Kebetulan sekali. Ada yang bilang, jangan pernah mencari uang receh terakhir. Bisnis harus tahu kapan berhenti. Maksud Bos Lee. 10 tahun lalu industri perhiasan memang mudah menghasilkan uang. Tapi kita tidak bisa menganggap masa lalu sebagai hal yang biasa. Baru bisa memenangkan kembali pasar untuk Dongchen. Jangan berbelit-belit, Chairman. Langsung saja katakan. Baik, aku akan langsung ke intinya. Dongchen saat ini baru saja menunjukkan gejala internal yang lemah. Saranku saat merek Dongchen masih berpengaruh. Jual saja, aku setuju. Aku tidak setuju. Bos Lin, jangan buru-buru mengambil sikap. Dengarkan dulu penjelasanku. Yasheng adalah salah satu perusahaan investasi terkuat di dalam negeri saat ini. Perkiraan awal mereka untuk nilai akuisisi Dongchen sudah sangat besar. Aku tahu kamu selalu ingin Dongchen kembali ke jalan lama yang fokus pada desain. Tapi ini membutuhkan tim desain perhiasan kelas dunia. Saudara-saudara kalian pasti tahu berapa banyak tenaga dan sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun tim seperti ini. Kalian semua sudah melihat, tapi berapa lama ini bisa bertahan? Masih menjadi tanda tanya. Tentu saja, Bos Lin bisa tetap mencari dukungan dana melalui jalur lain. Bisnis ya, pada akhirnya menghasilkan uang adalah yang paling penting. Saya datang untuk melihat Anda. Lihat. Ini adalah kartu kerja saya. Sekarang saya juga bagian dari Dongchen. Mama, maafkan saya. Saya tidak mendengarkan perkataan Anda. Hidup di luar negeri dengan nama samaran. Itu karena saya sangat merindukan Anda. Dan saya juga tidak percaya. Mama saya adalah orang yang melanggar hukum. Sekarang saya sudah masuk ke Dongchen. Saya percaya seiring dengan kemajuan karir saya di Dongchen, sedikit demi sedikit naik pangkat, saya pasti akan melihat semakin banyak kebenaran dan menyelesaikan semuanya dengan jelas. Saya tahu, Anda selalu ingin saya menjadi orang yang bahagia dan sederhana. Saya berjanji pada Anda, apapun kesulitan yang saya hadapi di masa depan, saya pasti akan hidup seperti yang Anda harapkan. Dewan Direksi memutuskan untuk menjual Dongchen. Jangan menyebarkan rumor bisa dipotong lidah. Bagaimana bisa menyebarkan rumor tentang hal seperti ini? Ini adalah masalah besar. Saya asisten kecil, bisa menyebarkan rumor seperti itu. Tapi,
Dongchen adalah perusahaan perhiasan terkemuka di negeri ini. Mengapa harus dijual? Keuntungannya tidak bagus lagi. Itu tidak boleh. Saya susah payah melamar ke Dongchen. Jadi pemilik modal berpikir berbeda dengan kita. Tentu saja mereka mementingkan keuntungan. Saat itu, karena Dongchen, saya datang ke Shanghai begitu saya mendapatkan ijazah saya. Saya langsung berkemas dan berlari ke Shanghai. Langsung melamar ke Dongchen. Dunia ini berubah terlalu cepat bagaimana nanti. Meskipun perusahaan berganti nama, Ye Xiaoqing tetap Ye Xiaoqing kan. Apakah Anda harus menggambar, tetap menggambar selfie, tetap selfie. Posting di media sosial, tetap posting, jangan terlalu banyak berpikir. Saya dengar. Saat Chairman Tang Wanrong masih hidup, Departemen Desain adalah departemen yang paling dia hargai. Jadi, disebut sukses karena bos Tang gagal, karena bos Tang. Gimana nih? Pengen tahu banget. Cepetan dong. Ayo. Gue kasih tahu ya. Dulu Dongchen di bawah pimpinan bos Tang. Pastinya jadi bintang baru di dunia perhiasan. Kayak mau kuasai semua gitu. Ngomong-ngomong soal bos Tang kita. Walaupun cewek. Dulu jago desain, jago jualan. Gak kayak kalian. Oke tapi. Pas Dongchen jadi raja di dunia perhiasan. Tebak gimana? Gimana dong? Bos Tang bikin kesalahan seumur hidup. Yang bikin nyesel banget. Apa tuh kesalahannya? Ayo dong. Bosen deh. Minum punya gue. Makasih ya. Lanjutin dong. Ngumpulin duit buat beli tambang. Gue kira apa cuma gituan gue kasih tahu ya. Ini gue juga bisa cerita. Gue denger katanya. Bos Tang kayaknya ditipu. Belinya. Kayaknya tambang industri yang gak bisa dipakai buat bisnis. Ya udah hancur dong. Langsung masuk penjara. Lu tahu aja. Teman-teman bos Tang. Kayak yang gue bilang orangnya pinter banget. Masa ia bikin kesalahan kayak gitu? Pasti ada yang aneh. Terus lu bilang apa yang aneh? Yang aneh. Itu dengan kemampuan teknis gue sekarang. Belum terlalu ngerti. Gue rasa lu aja yang IQ-nya rendah. Selamat pagi, Direktur. Gak tahu, jangan asal ngomong. Gak fokus ke desain. Malah sibuk gosipin hal-hal gak penting. Direktur Chong, kan lu udah senior banget. Ayo kasih tahu dong, pasti bener. Ayo. Sekarang saya akan menjelaskan tanggung jawab posisi. 3 hari. Desain produk utama musim baru. 3 hari? Terlalu berlebihan, waktunya tidak cukup. Jika tidak bisa menyelesaikannya, atasan akan memotong bonus saya. Saya akan memotong bonus kalian. Jangan dong, kami semua miskin. Bonus kami mana bisa dibandingkan dengan Anda. Desain kali ini menyangkut masa depan Dongchen. Dan juga masa depan kalian untuk tetap bisa bekerja di Dongchen. Jangan berpikir, kalau ada masalah kami para pimpinan yang akan menanggungnya. Kalian santai saja, tidak begitu. Saya akan membagi tekanan dan risiko kepada setiap orang. Tidak akan pilih kasih seperti kata pepatah. Latih tentara 1000 hari, gunakan dalam 1 saat. Sekaranglah. Waktunya kalian berbuat sesuatu untuk Dongchen. Kali ini, kalian semua harus menyerahkan tugas Gusingan. Meskipun kamu baru bergabung, tidak terkecuali. Rapat selesai. Selamat tinggal, Direktur. 3 hari bagaimana ini? Saya tidak mau hidup lagi. Teman-teman, pikirkan baik-baik. Gunakan otak kalian, bos Tang. Seperti yang saya katakan, orang yang sangat cerdas. Bagaimana mungkin melakukan kesalahan seperti ini? Pasti ada sesuatu yang tidak beres di sini. Lagi mikir apa? Direktur Chong. Saya tadi melamun sebentar. Ayo, semangat, kamu adalah kekuatan baru kami. Baik, Direktur Chong. Semuanya. Kali ini perintah keras dari pimpinan. Tidak punya cita-cita menjadi desainer besar. Kalian juga harus melihat saldo ban kalian.
Saya yakin kalian tidak ingin bonus dipotongkan. Direktur desain saya kali ini, untuk mengikuti tema gaya barok, fokus pada relief memilih onis dan kerang, dipadukan dengan mutiara dan berlian. Zamrud. Jangan setiap kali bicara barok, gunakan hal-hal klise ini untuk menipu saya. Zaman apa ini? Perusahaan butuh desain yang bisa memimpin tren. Desain yang bikin orang langsung pengen beli. Masih terjebak di konsep dan level yang lama. Gak bisa gitu. Kalian harus mempercepat pertumbuhan diri. Gini aja siapa yang desainnya lolos kali ini. Aku akan mengajukan ke manajemen. Biarkan dia jadi desainer utama seri ini. Gimana kesempatan bagus kan? Ini beneran. Beneran. Aku harap kalian, selain berusaha keras dapat gaji tiap bulan, juga punya rasa keyakinan. Kesempatan udah di depan mata, sekarang tergantung kemampuan kalian. Pasti semangat. Aku juga semangat. Bro, Lindsay, aku masih ada rapat. Gak bisa ninggalin kamu, langsung naik taksi aja ke alamat yang aku kasih tadi. Aku selesai langsung ke sana. bukan itu pintu mana? Bro. Ini gak bisa diandelin. Teman lapak masih ingat aku. Tentu ingat. Lagi sibuk apa? Bisa bantu ambilin nggak? Oh, terima kasih. Apa itu teman lapak? Seperti teman online. Teman main bola kenalan waktu jualan. Teman seperjuangan. Sinyan, secara logis hari pertama kamu kerja, aku harusnya traktir kamu makan enak. Tapi aku mau bayar sewa kuartal depan. Uangku lagi pas-pasan gini aja. Tunggu gajian bulan depan aku traktir kamu makan enak. Xiao King, kamu kerja lebih dulu dari aku. Secara gak langsung kamu setengah senior, harusnya aku yang traktir. Tapi bulan ini aku juga lagi ketat. Bulan depan aku traktir. Tapi Sinyan, latar belakang pendidikan dan titik awal kamu lebih tinggi dari aku. Aku cukup iri sama kamu. Kamu bilang titik awalku tinggi. Aku mau curhat dikit. Kamu tahu kan manajer umum Lin di perusahaan kita? Tahu? Sebelum masuk perusahaan aku pernah punya masalah sama dia. Aku bikin dia kehilangan HP. Ya ampun. Bos Lin itu orang yang sangat tegas di perusahaan. Pas aku baru masuk, aku lihat sendiri dia memecat 2 wakil direktur tanpa ragu. Wah. Jadi kamu bilang titik awalmu lebih tinggi dari aku? Ah, masa sih titik awalku? Bahkan bukan dari nol. Aku mulai dari minus. Jadi kamu harus lebih berusaha lagi. Terbang dari minus. Tapi aku yakin kota ini pasti akan semakin ramah pada orang kecil seperti kita. Ya, dan aku yakin suatu hari kita akan keluar dari pasukan penyewa di kota besar Shanghai ini. Pasti ada jendela kecil yang bersinar, yang milik kita. Sinyan, jangan-jangan kamu cacing di perutku ya? Ini yang selalu aku pikirkan. Serius, kamu juga mikir gitu? Serius? Lihat. Ini iklan besar yang dibuat oleh duta perusahaan kita. Aku dengar, mereka nggak makan. Sinyan? Udah, jangan dilihat, ini nggak ada hubungannya sama kita. Yang paling penting buat kita apa? Pulang tidur nyenyak buat cantik.
Biar ada energi buat bertarung lagi. Ya, bertarung lagi. Ayo. Perusahaan butuh desain yang bisa memimpin tren. Desain yang bikin orang langsung pengen beli. Kalau masih stuck di konsep dan level yang lama, nggak bisa, kalian harus mempercepat pertumbuhan. Guru, aku ada masalah. Apa? Aku udah nemu si tukang potong. Tapi orangnya aneh banget. Berapapun harga yang aku tawarin. Yang kamu maksud Song Cheng ya? Orang itu cuma aku dengar. Dia gila berlian. Di sisi lain aku nggak terlalu tahu. Aku rasa, untuk meyakinkan dia bekerja sama dengan kita, jangan pakai cara bisnis biasa. Lebih baik kamu cari tahu dulu, misalnya sifat dan karakter dia, hobi dan sebagainya. Baru mungkin bisa ketemu cara untuk bikin dia kerjasama dengan Dong Chen. Pahami dia. Artinya penuhi keinginannya. Jangan salah paham ya maksudku. Cari kunci di hatinya. Paham? Aku ngerti, aku pergi dulu. Xiao Ningning Tadi Mama, and Gabriel sama OM. Kan kamu dengar juga. Xiao Fei. Mama harap kamu juga paham ya. Nanti kalau kamu sudah besar dan butuh bantuan orang lain di masyarakat, kamu harus pahami dulu hobi dan kesukaan mereka. Baru bisa bikin mereka terkesan dan mau bantu kamu. Contohnya sekarang Mama ingin kamu rajin menggambar. Mama pakai permen lollipop buat memotivasi kamu. Paham? Udah Butang Wanrong, aku ngerti. Sebentar lagi selesai, kamu semangat ya. Siapin permen lollipopnya. Kasih ke aku. Belum selesai nih. Belum. MA. Ternyata Mama sudah punya firasat. Waktunya minum air putih. Minum air putih buat detox. Ada lagi gambar apa? Guru suruh kita semua mendesain lambang sekolah. Ini semua nggak memuaskan. Komposisinya terlalu biasa. Kurang imajinatif. Aku mau desain lambang sekolah yang unik. Tapi kamu tahu nggak, imajinasi itu bukan satu-satunya standar desain yang bagus. Harus ada juga sikap desainer terhadap kehidupan dan pengalaman hidupnya. Paham? Cukup ikuti perasaanmu terhadap sekolah. Gambarkan intuisimu. Gambarkan sekolah dalam pikiranmu. Gambarkan kehidupanmu yang bahagia dan sejahtera. Pasti yang terbaik mengerti. Baik Bu, aku akan memikirkannya lagi. Minumlah air ini ya.
Maaf, Anda mencari siapa? Bibi Zhao. Ketika aku melihat bunga kertas di depan pintu, aku tahu aku sudah menemukan tempat yang tepat. Kamu Sining kan? Cepat masuk. Ayo Sining. Minum air dulu. Terima kasih Bibi. Bibi, kesehatanmu baik-baik saja. Bagaimana dengan kaki paman? Aku ingat paman selalu suka minum sedikit. Jadi aku sengaja membawakan arak obat untuknya. Semuanya baik-baik saja. Kamu masih ingat aku dan pamanmu setelah sekian lama. Masih memikirkan aku dan pamanmu. Sining, sudah sekian tahun kamu baik-baik saja kan? Aku baik-baik saja. Bibi Zhao. Bisakah kamu ceritakan padaku tentang ibuku sebelum dia meninggal? Ibumu dalam 3 tahun terakhir hidupnya dibebaskan untuk perawatan medis. Terakhir kali aku bertemu dengannya di ruang ICU rumah sakit. Ketika ibumu meninggal, meskipun sakitnya parah, tapi dia tetap rapi. Asistennya di perusahaan mendampinginya sampai akhir. Anda bilang Anda melihat langsung. Asisten ibuku memegang tangan ibuku dan menekannya ya. Ibuku dipaksa ya. Siapa yang tahu? Setelah cap jempol itu ditekan, itu sudah sah. Aku selalu merasa ibumu terlalu percaya pada orang lain. Bibi Zhao. Bisakah kamu beritahu aku nama asisten ibuku itu? Aku coba ingat-ingat dulu. Marganya Lin. Sepertinya namanya Linyi. Meskipun masih sangat muda dan belum berpengalaman, tapi bisa dilihat. Gu Xingyan, jelaskan desainmu ini. Dulu seorang desainer pernah berkata padaku, seorang desainer hanya bisa menciptakan karya yang luar biasa jika dia menuangkan pengalaman hidupnya sendiri ke dalam karyanya, baru bisa membuat perhiasan yang unik dan berbeda. Aku belajar desain perhiasan karena pengaruh perhiasan Dongchen. Dan tanpa guru Tang Wanrong, Dongchen mungkin tidak akan pernah bisa menonjol di antara sekian banyak merek perhiasan lainnya. Maka dari itu, untuk desain ini, aku berani menggunakan elemen-elemen khas dari gaya desain milik guru Tang. Segera gambar ulang desain ini dengan tangan. Lalu ikut aku untuk bertemu dengan rapat bersama Bos Lin. Baik. Masuk. Bos Lin, ini adalah desain baru dengan tema barokue kami. Mohon tinjauan Anda. Anda melihat langsung waktu itu. Asisten ibu saya memegang tangan ibu saya dan menekannya kan? Apakah ibu saya dipaksa? Siapa yang tahu pasti? Yang jelas, begitu sidik jari itu ditekan, semua sudah sah.
Siapa yang mendesain ini? Dia Gu Xingyan. Desain ini menggabungkan gaya desain Dongchen sekaligus menonjolkan ciri khas tema barok. Menggunakan mutiara barokue, bentuk unik dari perhiasan itu sendiri, mencerminkan kehalasan yang sangat istimewa. Ini adalah interpretasi terbaik dari perhiasan Dongchen. Saya yakin ini bisa membawa Dongchen menuju puncak tren baru. Berita hari ini kalian semua sudah tahu kan? Menurutmu di titik waktu seperti ini, semua ini dipenuhi dengan jejak Guru Tang. Kalau aku bilang ini didesain oleh Guru Tang, tidak akan ada yang menyangkalnya kan? Desain Gu Xingyan ini memang ingin menonjolkan jiwa desain Guru Tang. Aku sedang bertanya padamu. Kamu Direktur Departemen Desain. Kalau berita-berita itu benar-benar tidak berdasar, apa yang Anda khawatirkan? Kalau menurut saya hati Anda benar-benar jujur, menurut saya ini saat yang tepat untuk meluncurkan karya desain untuk memperingati Tang Wanrong. Justru ini waktu yang paling tepat. Xingyan. Lanjutkan saja. Semakin seperti ini semakin harus berani. Bahkan bisa memanfaatkan berita ini untuk meluncurkan karya desain peringatan Tang Wanrong sebagai produk musim baru dan menghemat biaya promosi yang besar, bukan? Sudah kalian keluar dulu. Bos Lin anak ini memiliki kepribadian seniman. Shenbo. Segera beritahu Direktur Meng untuk mempersiapkan konferensi pers. Mengerti. Lin Yi adalah manajer umum Dongchen, pemegang saham besar. Apakah Anda tahu tata krama? Saya tahu tata krama, tapi tidak ada yang lebih tinggi atau rendah pendidikan saya mengajarkan. Manajer umum adalah manusia, saya juga manusia. Penyakitmu sebagai lulusan luar negeri cukup parah. Ini di Dongchen. Saya percaya. Kalau dia mengerti apa yang saya katakan, kalau dia benar-benar ingin Dongchen maju, dia akan menerimanya. Apakah kamu sangat mengagumi Guru Tang? Tentu saja menurut saya Guru Tang Wanrong adalah kebanggaan desain perhiasan Tiongkok. Saya masuk ke industri ini karena dia. Saya mengagumi semangatnya dalam desain. Kecintaannya pada keindahan dan kemurnian. Dia adalah tujuan saya. Kamu memang agak mirip dengannya. Mirip di mana? Sorot mata. Tapi mirip ya mirip. Kamu bukanlah dia. Dan di dunia ini, ada berapa Tang Wanrong? Kamu baru di dunia kerja, saya harus mengingatkanmu. Ini bukan kampus hanya mengandalkan bakat dan semangat. Tidak akan bisa bertahan lama di sini. Kalau Dongchen diibaratkan hutan, di sini ada harimau dan singa. Dan kamu apa? Kamu paling-paling hanya domba yang siap disembelih. Terima kasih Direktur Chong, saya mengerti. Teman tebak aku di mana? Gimana aku tahu? Kamu di Dongchen. Masa sih? Jangan gak percaya kamu di mana? Aku jemput. Aku di depan lift lantai 28. Diam di situ.
Teman. Kamu kenapa? Apa karena lama nggak ketemu? Tiba-tiba ketemu aku jadi sedikit excited. Lama nggak ketemu ya teman. Aku benar-benar pengen kasih kamu senyum yang super cerah. Tapi maaf sekarang aku nggak bisa senyum. Kamu kenapa sih? Nggak apa-apa. Ayo ikut aku ajak kamu ke suatu tempat. Kemana? Kamu bilang siapa yang ganggu kamu? Aku bantu kamu balas dendam. Serius? Tentu saja. Kamu udah nyelamatin aku dari cengkaman polisi di kota tua. Sekarang aku siap berkorban buat kamu. Itu kewajiban. Jangan bahas aku dulu. Aku mau tanya kamu gimana sih? Benar kamu udah kerja di Dongchen? Tentu saja. Departemen Keuangan Lindsay. Ceritain dong gimana caranya kamu bisa masuk. Gampang di foto yang kamu kirim. Ada nama perusahaan kamu. Aku juga kangen banget. Masa-masa kita berdua kabur bareng. Jadi aku ikutin jejak kamu datang ke sini. Kabur-kabur itu kenapa harus dikenang? Aku pengen lupa tapi nggak bisa. Tapi tetap aja selamat datang sebagai rekan kerjaku yang baru. Tapi apa? Ada seorang pemimpin di perusahaan yang bilang ke aku, Dongchen itu seperti hutan besar, ada singa, ada harimau, tapi nggak ada manusia. Menurutku itu cuma dia nakut-nakutin kamu. Kamu pernah dengar cerita kuda kecil menyeberangi sungai? Kalau kamu nggak coba sendiri, gimana kamu bisa tahu? Aku udah coba sendiri sedikit. Baru tahu dia benar. Jadi kamu benar-benar yakin mau terjun ke kubangan ini? Di kubangan juga ada orang baik kok. Contohnya, Contohnya apa? teman lapak aku kamu. Dan juga, aku percaya di dunia ini masih banyak orang baik. Jadi kamu juga harus percaya. Tidak peduli sebesar apapun kesulitannya, tidak ada yang tidak bisa dilewati. Sekotak sia olong bao pasti bikin kamu segar bugar lagi. Aku juga percaya di dunia ini ada orang baik, tapi mungkin keberuntunganku tidak begitu baik. Jadi orang baik yang kutemui sangat terbatas. Dan lebih banyak adalah orang-orang yang sulit dibedakan, baik buruknya sulit dibedakan kawan lawannya, berwajah dua atau banyak. Lindsay, mungkin kondisi keluargamu cukup baik ya, jadi kamu tidak pernah merasakan pahitnya hidup. Di matamu, dunia ini ternyata begitu indah. Sebenarnya kondisi keluargaku tidak baik. Hanya saja keluargaku melindungiku dengan cukup baik. Minyak katak sol sepatu sikat sepatu. Lihat-lihat dulu. Minyak katak sol sepatu sikat sepatu. Abang gak lapar. Aku mau makan sosis. Itu bikin panas dalam. Abang bentuk Tante Zhan jaga lapak 2 jam lagi baru bisa makan. Kalau bisa jual 2 pasang lagi, abang ajak kamu makan bakpao besar ya. Oke, ayo teriak sama abang. Minyak katak. Ayahku adalah surveyor geologi. Setahun penuh mencari mineral di hutan belantara. Akhirnya bisa berkumpul dengan ibuku. Tapi waktu ibuku melahirkanku, dia sudah berumur. Susah melahirkan, meninggal. Tidak berapa tahun kemudian ayahku juga meninggal. Ternyata kamu juga. Aku juga apa? Aku anak yatim. Dari kecil dibesarkan oleh orang tua angkat. Teman lapak. Apapun sulitnya hidup di kota ini, betapapun sulitnya, seberapapun kotor air di perusahaan ini,
Aku harap kamu bisa percaya. Besok akan lebih baik. Hidup pasti akan memperlakukan kita dengan baik. Meskipun kita semua yatim piatu. Tapi kita berdua, sekarang bukankah kita hidup cukup baik juga? Jadi aku resmi mengajukan diri. Bergabung dengan tim MU. Jika ada yang membuli MU lagi, aku akan langsung mencarinya. Lagi pula kita harus teruskan. Spirit jualan di kota tua. Kalau bisa lawan ya lawan. Kalau tidak bisa lari aja. Lari. Bos, jangan bilang. Ternyata benar-benar mirip desain dari Bos Tang. Cuma meniru bentuk luarnya saja. Ngomong-ngomong, mulut Chong Fei susah dibungkam. Tapi gadis ini, Jika dia bisa menerima hasilnya, biarkan dia tetap tinggal. Kalau tidak, ia sudah pergi saja. Kamu ingat stand perhiasan di pinggir jalan waktu itu kan? Dia pemilik stand itu. ternyata dia ya. Desain untuk musim depan dorong lagi Chong Fei. Suruh dia cepat-cepat. Selain itu di atas dasar sekarang. Tambahkan lebih banyak nuansa guru Tang. Tidak masalah ngomong-ngomong bos. Tadi Bos Wang dari Daian menelepon. Ingin segera menandatangani kontrak denganmu. Balas dia. Bilang besok aku ke kantornya langsung untuk tanda tangan. Jangan buat hal-hal yang indah tapi tak berguna lagi. Baik, Mainkan lagu lampu merah. baiklah. Bawa keranjang kecil menjual batu bara sisa. Apa urusan mendesak sampai tidak bisa bicara di telepon? Aku sedang sibuk. Ini harus aku sampaikan langsung padamu. Tapi setelah aku bilang jangan marah ya. Apa masalah baru yang kamu buat lagi? Aku diam-diam melihat laporan beberapa bulan ini. Aku sudah bilang. Jangan sampai jejak hacker MU ketahuan. Ini akan membahayakanmu. Bro, aku sudah lihat video konferensi persnya. Aku nggak tahu kalau kamu sedang berada di bawah tekanan sebesar ini. Aku ingin membantumu lagi pula. Aku cuma ngehack untuk melihat nggak ngapa-ngapain kok. Tapi aku nemu sedikit masalah. Masalah apa? Semua pengajuan dana kamu ditolak. Urusanku sendiri nggak usah kamu campur. Aku juga nemu masalah lain. Di proses internal Departemen Keuangan. Semua harus disetujui langsung sama lisuran baru bisa lolos. Tapi untuk brand lain, cukup disetujui sama wakil direktur atau direktur uang. Sudah bisa. Yakin? Iya. Jadi Lindsay. Kamu bantu awasi pergerakan dana lisurannya. Cuma mengawasi aja. Jangan gegabah. Jangan sampai meninggalkan jejak. Ingat ya. Kalau nemu masalah langsung kasih tahu aku. Oke. Sudah kubilangkan aku pulang itu penting. Tapi kenapa harus mengawasi dia? Sekarang aku curiga lisuran menggelapkan uang perusahaan. Kemarin konferensi persnya pasti kalian semua sudah lihat. Special edition musim baru sudah ada. Tapi yang utama belum. Bos Lin sudah mendesak aku lagi. Meminta departemen desain kita. Minggu ini harus menyerahkan draft desain baru. Kalau nggak bonus kuartal dibatalkan. Mulai hari ini, kalian masuk keadaan darurat. Aku nggak peduli kalian tidur di kantor. Atau begadang di rumah. Aku mau lihat desainnya. Desain yang bagus. Gusingan ikut, aku yang lain bubar. Ayo.
Ayo. Tutup pintu. Kenapa masih kesal waktu muda? Karyaku juga pernah diambil alih sama atasan. Aku bisa mengerti perasaanmu sekarang. Direktur Chong. Perasaanku sekarang sepertinya Anda benar-benar nggak bisa mengerti. Desain saya Anda sendiri yang menyerahkannya ke Bos Lin. Apa yang sebenarnya terjadi di tengah-tengah ini? Saya yakin Anda seharusnya sangat mengerti. Mengapa tiba-tiba desain saya perancangnya berubah menjadi guru tang? Saya sangat ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Tolong pertimbangkan kepentingan yang lebih besar. Desain Anda itu akan segera dikirim ke pabrik dalam beberapa hari. Perayaan 30 tahun karya almarhum Tang Wanrong dari Dongchen. Edisi spesial peringatan akan segera dirilis. Ini adalah fakta yang tidak bisa kita ubah. Edisi peringatan Tang Wanrong benar-benar akan dirilis. Tentu saja jadi Xingyan. Keadaan sudah seperti ini, terima saja. Rahasia kecil ini jangan disebarkan. Baik. Biarkan rahasia kecil ini tetap di antara kita bertiga. Anda bisa berpikir begitu terbuka. Dan Anda tidak memberitahu Li Mingkang. Tidak, saya ingin tahu. Jangkauan rilis edisi spesial peringatan ini apa? Dikeluarkan secara terbatas di seluruh dunia. Jangan terlalu banyak pikiran. Tetap fokus untuk menyelesaikan desain dengan baik. Saya jamin, desain selanjutnya. Terima kasih Direktur Chong, saya akan bekerja. Halo, apakah ruang produksi ini terbuka untuk semua karyawan? Tentu saja. Ada apa? Datang ke sini untuk menuduh saya. Bos Lin, Anda terlalu banyak berpikir. Edisi spesial peringatan karya almarhum Guru Tang akan segera diproduksi dan dirilis. Ya. Cincin ini akan kami namai Awal Mula, melambangkan konsep awal Guru Tang Wanrong dalam merancang perhiasan. Akan menjadi milik Dongchen Jewelry. Skemanya tidak kecil ya. Bukan hanya kalian para kapitalis yang punya hati. Saya memang pernah berpikir untuk bertanya pada Anda mengapa desain yang saya buat dengan susah payah Anda katakan sebagai karya Nyonya Tang. Mengapa Anda bisa begitu tegas tidak mempertimbangkan perasaan saya sama sekali tanpa persetujuan saya? Tapi saya tahu. Saya adalah karyawan Dongchen, bagian dari gedung ini. Saya tahu mana yang besar dan mana yang kecil. Bos Lin, saya bisa membuat hal ini tetap rahasia, tapi saya punya satu syarat. Desain ini adalah hasil karya saya. Saya yang akan bertanggung jawab atas proyek ini. Lihat. Akhirnya terlihat juga niatmu. Tadi saya heran dari mana kamu punya pemikiran setinggi itu. Bagaimana jika saya tidak setuju? Saya tidak mengancam Anda. Saya hanya memberikan saran yang baik. Desain ini saya yang buat, saya yakin tidak ada orang yang lebih mengerti makna desainnya daripada saya. Kalau saya tidak salah ingat,
Sejak kamu masuk kerja sampai sekarang belum sampai 1 bulan kan? Di sejarah Dongchen, belum pernah ada asisten desainer yang dalam waktu sesingkat ini bertanggung jawab atas sebuah proyek. Semua hal ada awalnya, apalagi saya memberikan Anda pilihan yang baik. Saya tidak memaksa Anda. Silakan pertimbangkan baik-baik. Saya lihat, saya ingat saya bawa plester. Tidak apa-apa, ini hal yang biasa. Bagaimana kalau infeksi harus ditempel? Barang-barangmu lengkap juga ya? Hidup mandiri kalau tidak lengkap bagaimana? Saya lebih baik ke ruang produksi lain, agar tidak mengganggu Anda dan membuat Anda terluka lagi. Silakan pertimbangkan baik-baik. Kerja sama yang menyenangkan. Tentu. Plaster di tangan Bos Lin lucu ya. Tidak sengaja tangan tergores. Yang penting bukan tangannya tapi plesternya. Lihat plester ini di tanganmu. Terlihat gagah. Saya pikir Shenbo tidak akan punya barang kecil seperti ini. Apakah ada wanita lain yang membantu? Bos Wang, jangan mengolok-olok saya. Mana ada wanita yang membantu? Mari kita bicara hal yang serius. Awalnya ada beberapa kendala, tapi akhirnya cukup memuaskan. Tenang. Dana pasti akan masuk ke rekeningmu dalam 3 hari. Dan keyakinan yang penuh. Terima kasih. Semuanya. Bagaimana kemajuan kalian? Ayo semangat teman-teman. Limingkang, bagaimana kemajuannya? Masih dalam tahap konsep, tapi sudah ada ide direktur. Dari ide sampai desain selesai. Masih panjang jalannya, apakah waktunya cukup? Semuanya. Meskipun kalian tidak memikirkan diri sendiri, setidaknya pikirkan departemen. Apakah kalian masih punya muka untuk makan di kantin perusahaan? Gu Xingyan, bagaimana di sana? Saya sudah selesai menggambar, tapi saya rasa masih bisa diperbaiki lagi. Ini adalah cincin set. Mingkang, lihat. Xingyan, Tentu saja saya yang menggambarnya. Direktur Chong. Grup naga di tengah ada simpul 8 yang melambangkan perlindungan. coba jelaskan, mengapa memilih cincin set sebagai desain? Desain saya ini, saya beri nama Lingxi. Lingxi seperti namanya berarti saling memahami. Saya pikir saling memahami bisa juga berarti hubungan antara ibu dan anak. Inspirasi saya berasal dari keluarga saya, jadi penampilannya. Ketika cincin set ini dipisahkan, berarti anak perempuan sudah dewasa. Ibu melihat anak perempuannya menikah. Pada saat itu, ibu memberikan cincin anak kepada anak perempuannya, melambangkan doa ibu untuk anak perempuannya selamanya, dan penantian. Dan proses pembuatannya seperti ini. Bos Lin, ini desain baru kami, silakan dilihat.
Cincin set. Cincin set ini dinamakan Lingxi. Lingxi. Inspirasi desain berasal dari perasaan saling memahami antara orang. Ketika Sensen set dipakai bersama seperti dua tangan yang bersentuhan. Dan ketika mereka terpisah, melambangkan harapan untuk bertemu kembali. Yang paling menarik adalah perasaan saling memahami ini. Bisa pasangan atau ibu dan anak, ayah dan anak bahkan saudara atau sahabat karib. Desain oleh Gu Xingyan. Bagaimana Anda tahu? Intuisi saja. Ya, Gu Xingyan ini cukup berbakat. Dengan sedikit tuntutan dan bimbingan kemajuannya cepat. Segera siapkan perkiraan biaya bahan, usahakan sampel cepat keluar. Selain itu, scan satu salinan desain untuk saya. Baik Bos Lin. Direktur Chong, apa yang membuatmu begitu bahagia? Desainnya disetujui. Boleh saya lihat karya besarmu? Rahasia tidak boleh dibocorkan. Sudah lama tidak olahraga. Saya lebih baik naik tangga. Permainan Bos Zhang sangat hebat. Tidak hanya menyelamatkan meriam, tetapi juga memblokir kuda saya. Jahe tetap yang tua yang pedas. Sepertinya saya harus banyak belajar dari Anda. Strategi Anda memanfaatkan gosip juga sangat bagus. Ini adalah desain terbaru dari Departemen Desain Link 11. Silakan lihat. Saya tidak melihat, saya tidak mengerti desain. Anda yang memutuskan. Saya berencana menjadikannya produk utama musim depan. Promosi yang intensif. Karya terakhir Guru Tang kami menamainya, Awal Mula. Penjualan terbatas saya perkirakan. Kembali ke puncak tangga penjualan tidak masalah. Ini benar-benar karya terakhir Bos Tang. Ya, Tapi saya dengar sebelum Bos Tang meninggal, dia sudah tidak bisa merawat diri di rumah sakit. Dia masih bisa mendesainnya. kondisi Bos Tang kadang kambuh. Parahnya harus berbaring di tempat tidur. Tapi ada juga saat membaik. Ya. Sebenarnya ini tidak penting. Selama Dong Chen mengatakan ini karya terakhir Bos Tang, maka ini adalah karya terakhir Bos Tang. Tapi urusan selanjutnya harus dilakukan dengan baik. Tenang saja. Minum teh. Teh PUR tua. Saya ingat Bos Tang sangat menyukai teh PUR tua. Level tehmu semakin meningkat. Ini PUR dari Bos Tang. Selama ini belum habis juga. Bukan cuma kamu yang rindu Bos Tang. Tapi kita harus lihat ke depan. Dalam hal menjual Dong Chen. Bisa dukung saya. Sudah tahu. Memang mau dengar ini ya? Dengar ya. Menjual Dong Chen. Bisa stop loss tepat waktu. Pemegang saham bisa untung besar. Godaan terlalu besar. Pasar modal terlalu dalam. Tidak seperti bisnis real. Li Zuoran ahli di bidang modal. Tidak seperti kita yang bisnis real. Anggap produk sebagai barang. Dia anggap perusahaan sebagai barang. Banyak merek di bawah Dong Chen. Sudah lama dan stabil di pasar. Seharusnya tidak turun drastis. Dan munculnya Yasheng. Membuatku ingat 15 tahun lalu. Gajah tua ini bisa jaga rumah untukmu. Bidak yang sudah menyeberang bisa jadi benteng.
Saya mengerti. Bos, Cepat beritahu Chong Fei jam 3 sore ini. Siapkan presentasi tentang Lingxi. Highlight ada direktur penting yang hadir. oke, Dan beberapa advertiser penting. Segera jadwalkan. tidak masalah. Jam 3 sore ya. Itu kata Bos Lin. Masa sempat? Masih ada 3 jam pasti sempat. Bisa cerita apa yang terjadi? Dalam aturan kerja saya Shenbo, tidak ada yang namanya banyak bicara. Karena hubungan kita. Aku kasih tahu jadwal Bos Lin. Pagi ketemu Direktur Sang Haning. Oke, jangan lupa. Saya duluan. Semuanya saya baru saja menerima pemberitahuan. Hari ini pukul 3 sore, Departemen Desain kami akan mengadakan rapat laporan untuk melaporkan Lingxi kepada para pemegang saham. Kenapa mendadak sekali? Bukan Direktur Chong Lingxi, hanya punya satu sketsa mau laporkan apa. Jadi saya datang lebih awal untuk memberi semangat pada kalian. Gu Xingyan persiapkan dengan baik. Baik Direktur Chong, saya akan berusaha sekuat tenaga. Bukan ini gila. Hanya satu sketsa tinggal 3 jam lagi. Itu juga melapor ke para senior ini, bisa berujung pada kehilangan pekerjaan. Direktur Chong gila, kamu juga gila Xingyan. Masalah yang begitu sulit kenapa langsung kamu terima? 3 jam memang agak singkat. Tapi kalau hanya memperkenalkan Lingxi, waktunya masih cukup. Kamu bilang begitu. Artinya kamu sudah punya rencana ya? Sedikit sih. Kalau gitu tidak masalah, ayo kita makan dulu. Manusia butuh makan untuk kuat. Tidak bisa, waktunya terlalu mepet, kalian saja yang pergi. Sungguh memalukan dulu. Saat pertama kali masuk Dongchen saya juga semangat seperti kamu. Tapi itu sudah masa lalu. Sudahlah masa lalu. Biarkan Xingyan bekerja dengan baik nanti. Aku bawakan kamu paket paha ayam besar ya. Terima kasih Xiao King. Semangat ya. Duduk-duduk semuanya. Mari kita mulai. Hari ini saya akan memperkenalkan produk andalan musim baru, cincin Lingxi. Dibuat khusus di bawah bimbingan saya oleh Gu Xingyan yang lulus dari jurusan Desain Perhiasan LaSalle College Kanada. Sekarang mari kita dengarkan penjelasan dari Gu Xingyan. Halo semua, saya Gu Xingyan dari Departemen Desain. Inspirasi Lingxi berasal dari kerinduan saya pada keluarga. Di era globalisasi yang terus berkembang ini, hubungan antara anak dan orang tua sekarang ini tidak hanya sekadar hubungan senior-junior seperti hubungan konvensional, lebih seperti teman yang saling memahami. Cincin sekarang bukan hanya tentang cinta dan pernikahan. Cincin yang sama juga bisa dikenakan antara ibu dan anak. Pacar juga bisa menjadi lajang. Bisa juga memakai cincin tunggal kami sebagai hiasan. Tapi sekarang tidak ada kelompok di pasar cincin yang dirancang khusus. Jadi badak kita muncul. Selanjutnya adalah sketsa cincin badak. Bertepatan dengan Hari Ibu pada festival konsumsi yang meningkat ini, saya percaya banyak konsumen kami akan sakit kepala. Hari Ibu harus khawatir tentang apa yang harus dikirim ibu. Saya pikir badak kita pasti akan membantu mereka memecahkan masalah ini untuk keluarga mereka dan kasih sayang, menambahkan lebih banyak kehangatan. Penjelasan saya tentang kelompok cincin badak ini, terima kasih. Lao Zhang.
Apa yang harus Anda katakan? Aku tidak bisa. Aku orang awam untuk desain ini. Saya bisa berbicara paling banyak. Pendapat konsumen. Bicara tentang hal itu. Ini sebagai konsumen. Saya pikir ini sangat indah, sangat cerah dan cantik. Harus menjadi kesayangan pasar. Baik. Dengar aku pasti benar. Sangat lambat sangat bagus. Langkah selanjutnya, departemen desain Anda bergerak maju. Bos Lin Yang Baik. Ada pertanyaan lain? Tidak ada. Aku punya. Kau bilang. Saya masih ingin mengajukan permohonan tentang menjadi kepala seri niat asli. Gu Xingyan. Apakah Anda sedikit terlalu terikat? Distribusi pekerjaan internal Departemen Desain. Kau harus bertanya padaku. Bagaimana kita bisa mengambil waktu dari Bos Lin? Direktur Chong, maaf, tolong mengerti. Saya tidak ingin mengatakan bahwa. Tapi suatu kali aku bertemu dengan Bos Lin secara tidak sengaja. Aku sudah mengajukan keinginanku untuk menjadi penanggung jawab seri Chuzhong, jadi hari ini bertemu lagi. Aku ingin mengajukan sekali lagi. Chuzhong hanya edisi peringatan. Kenapa kamu begitu ngotot dengannya? Bos Lin, bagaimana kalau serahkan produksi Chuzhong padaku? Aku yang akan memimpin dan aku menyarankan Gu Xingyan, Li Mingkang, dan Ye Xiaoqing membentuk tim Chuzhong. Baik, kita lakukan sesuai usulanmu. Bos Lin, tapi aku masih. Kamu tahu sedang berbicara dengan siapa? Itu manajer umum Dongchen. Tapi manajer umum dan asisten desainer bukan sebutan jabatan saja. Bukan berarti ada tingkatan kepribadian. Gu Xingyan, berapa kali aku harus bilang padamu? Kamu harus bersyukur punya sedikit bakat. Kalau tidak, dengan sikapmu tadi kamu bisa diusir. Aku sudah merasakan akibat terlalu keras di masa muda. Setiap kata yang kuberikan padamu adalah pelajaran bagiku. Dari kamu masuk departemen desain sampai sekarang. Aku sudah memberikan banyak kesempatan, kamu tahu tidak? Tahu. Chuzhong hanya tanggung jawabku, cuma nama saja. Desain sebenarnya tetap kamu yang menentukan, anak bodoh. Mengerti. Terima kasih sudah tidak menekan saya. Ditekan pun tidak akan berhasil. Kemampuan setiap orang seperti apa? Ahli bisa melihat dengan dua tangan. Aku mengerti. Mengerti, bagus, jangan melawan bos besar. Pemimpin memang suka orang berbakat. Tapi lebih suka orang berbakat. Dan tidak punya temperamen. Ayo sibuk. Kamu bilang yang Pan 3375 ini bagus atau pakai? 3375terlalu pak, ganti yang lain. Kalau begitu 3385 1 derajat lebih. Ok. Bisa dibilang matamu cukup tajam. Melihat selalu lebih baik daripada bertindak. Oke.
Ini berlian terbaik Dong Chen. Benar. Ini pasti berlian kuning yang jarang terlihat. Departemen desain selalu suka memilih-milih seperti ini. Maaf. Karena perbedaan tekstur dan kualitas, hasil produksinya sangat berbeda jauh. Jadi bisakah Anda tanyakan lagi kepada direktur Anda, apakah masih ada stok lainnya? Soal stok direktur kami tidak sepengetahu saya. Jadi meskipun Anda tanyakan padanya, dia akan bertanya lagi pada saya. Sengaja memberikan berlian yang paling jelek pada kami. Sengaja. Tapi departemen pembelian juga milik Dong Chen. Apa alasan mereka melakukan ini? Tidak mengertikan. Departemen pembelian adalah departemen yang dikendalikan langsung oleh Li Zuoran. Bagaimana mungkin memberikan berlian terbaik pada kami? Begini saja kamu coba survei pasar. Temukan bahan baku yang bagus lalu buat anggaran untuk saya. Soal uang. Baik, saya akan segera pergi. Tidak hanya desainnya mirip, orangnya juga agak mirip dengan bayangan Guru Tang. Gaji saya sudah masuk. Sing Yan, gaji kamu sudah masuk belum? Gaji saya juga sudah masuk. Bagus sekali. Saya masih ingat janji kita. Kalau saya dapat gaji bulan pertama, saya akan mentraktir kamu makan. Tidak benar. Saya ingat saya yang mentraktir kamu makan. Kamu senior ini, kasihanilah saya yang masih baru. Sudah diputuskan begitu. Tapi sekarang saya harus mencari bahan baku. Saya belum tahu jam berapa bisa selesai malam ini. Sudahlah, meskipun mungkin tidak bisa makan malam bersama, tapi kita bisa makan malam bersama, setuju? Xiao Qing, sudah diputuskan begitu ya? Baik. Saya pergi dulu. Saya akan ajak Mingkang juga ya. Baiklah, ayo datang bersama. Ada makanan enak nih.